광명성 3호 2호기 위성 발사 성공. 12월 10일 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다. Ya tentu, saya pun minta maaf kepada publik, apalagi kepada pihak terkait. 거듭 말씀드리겠습니다. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen yang siap 12월 bertanggung 12일 jawab dengan narasi-narasi sesuka mereka. Guys, coba perhatikan video ini. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto setiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama. Kalau seandainya Abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di Sentana. Bagaimana guys pendapatmu? Dan si Tifa juga akhir-akhir ini menghilang nih, ya, hilang dari peredaran. Jangan-jangan seperti yang di video saya sebelumnya, jangan-jangan si Dokter Tifa ini mengikuti jejak langkahnya si Rismon si Pokemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si almarhum Krismon. Almarhum Krismon dia lagi. Ya pokoknya akhir-akhir ini ya, beberapa hari inilah, tiap hari itu setidaknya ada 3 konten yang membahas almarhum Krismon. Dan menurut saya teman-teman, dari sekian banyak konten yang membahas almarhum Krismon, ini adalah konten yang paling bikin ngakak, bikin perut kaku, ya kan? Jadi begini, setelah almarhum Krismon itu meminta maaf kepada Jokowi dan juga Gibran ya, ternyata almarhum Krismon ini langsung menjadi berita utama di sebuah televisi nasional ya di Korea Utara. Ini sangat menarik sekali dan di luar prediksi BMKG. Ini mengindikasikan ketertarikan Kim Jong-un ya, yang pada saat ini sedang mengembangkan senjata nuklir dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kepada si almarhum Krismon. Jadi tertarik nih kepada si almarhum Krismon ya. Loh kok bisa bang? Ya iyalah. Mungkin saja ya. Si Kim Jong-un ini sedang mencari bahan untuk memperbesar daya ledak bom-bom yang dia buat begitulah. Dan dia sekarang sudah memiliki semacam ya pilihan gitu ya. Salah satu pilihannya itu adalah dengan memasukkan almarhum Krismon sebagai campuran bom yang sedang mereka buat. Makanya begitu almarhum Krismon meminta maaf kepada Pak Jokowi, langsung ditayangkan di televisi nasional Korea Utara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공. 12월 10일 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다. Ya tentu, saya pun minta maaf kepada publik, apalagi kepada pihak terkait. 거듭 말씀드리겠습니다. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen yang siap 12월 bertanggung 12일 jawab
dengan narasi-narasi sesuka mereka. Sebentar. Emang di Korea Utara itu berita macam kayak gitu ya? Astagfirullah, perut saya bener-bener kaku. Saya kaget tadi, di luar ekspektasi, di luar perencanaan, di luar perkiraan BMKG. Mon, hebat kali kau Mon. Aduh Mon, udah Mon, gak ada kata-kata yang bisa saya sampaikan Mon, sekecuali ngakak sebagai pengganti bicara Mon. Rismon minta maaf ke Pak Jokowi masuk berita di Korea Utara. Ini TV nasional loh. Di Korea Utara itu konon hanya ada satu televisi. Televisi tersebut milik negara. Keren kali kau Mon. Semangat Mon. Tak lama lagi kau akan diundang ke Korea Utara untuk menjadi bagian dari ya campuran-campuran bom yang sedang mereka buat. Lanjut. Hari bahagianya Termul Indonesia. Sehina-hinanya manusia adalah manusia yang menjilat ludahnya sendiri. Rismon takut ya dilaporkan, takut ditangkap karena diduga dia tidak memiliki ijazah Dr. Yamaguchi Jepang. Makanya dia menyerah dan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Apa salahnya Rismon? Salahnya Rismon itu jadi pengkhianat. Ya, lalu alasannya kenapa dia meminta maaf kepada Pak Jokowi. Nah, itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Apa karena dia takut menjadi tersangka atas dugaan ijazahnya yang palsu, yang dari Yamaguchi Jepang? Jadi dia bukan takut karena penelitiannya salah, tapi dia takut karena dilaporkan atas dugaan ijazahnya dia yang dari Yamaguchi Jepang itu palsu. Ya, karena itulah cara satu-satunya untuk bisa membuat dia menjadi tersangka dan ditangkap. Ya, seperti inilah ya. Ini adalah salah satu pembenci Pak Jokowi yang sebetulnya posisinya sama seperti almarhum Krismon. Dia sudah mulai menyadari, dia meyakini bahwa ijazah Jokowi itu asli, tetapi dia masih diliputi oleh rasa malu, ya kan? Karena nggak mungkin dia menganulir pernyataannya sendiri, keyakinannya sendiri selama ini, yang tukang bikin konten, memojokkan, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Pak Jokowi. Karena tidak semua orang itu siap ya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekeliruan atau kekhilafan yang dia lakukan. Salah satunya adalah pembenci Pak Jokowi barusan ya. Jadi dia masih menganggap ijazah Jokowi, ijazah Gibran itu palsu. Ketika Rismon meminta maaf, itu bukan pengakuan keaslian ijazah Jokowi, tetapi karena Rismon itu terdesak katanya. Ya iyalah terdesak, orang dia memfitnah. Ya sulit tidur kalau orang memfitnah, ya. Ijazahnya sendiri ternyata palsu. Ya iyalah terdesak, tapi bukan Pak Jokowi yang mendesak. Tolong diingat itu ya. Lanjut. Guys, coba perhatikan video ini. Itu Abang Rismon lakukan kapan Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto setiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama. Kalau seandainya Abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di Sentana. Bagaimana guys pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam waras dari King Yudi Official. Saling cakar, saling serang, saling tonjok, saling jotos. Lanjutkan. Inilah ya drama paling epik ya abad ini, yaitu yang dipertontonkan oleh para pembenci Pak Jokowi melalui fitnahan ijazah palsu. Sekarang kau meragukan kapan kau mau melakukan penelitian. Artinya apa? Kau pun sebetulnya sadar bahwa kalian ini adalah kelompok penghina, pencaci, pemaki, pemfitnah. Karena kau sekarang juga mulai mengungkapkan bahwa sebetulnya kau sudah tahu
Rismon itu tidak pernah melakukan penelitian. Lah ngapain kau percaya dengan tuduhan-tuduhan mereka? Dari sini saya semakin yakin ada aktor intelektual di balik semua ini, ya. Lanjut. Kozinuddin murka, Rismon jadi termul. Aduh, kalau mau jadi termul aja juga nggak apa-apa kok. Ayo masuk jadi termul ya. Ya, saya akan sangat kecewa kalau si Tompel ini menjadi termul, ya. Karena saya berharap ini orang tetap menjadi pembenci Pak Jokowi dan memperbanyak rekornya menjadi pengacara tanpa kemenangan satu kali pun. Lanjut. Kami menyatakan tindakan Saudara Rismon Sianipar ini. Yang menjadi perhatian saya di video ini, di situ kok nggak ada si Dokter Tifa ya? Ya, apakah karena Kozinudin dan Gofur itu bukan pengacaranya si Tifa, ya kan? Tapi kan pada biasanya di mana ada Roy Suryo, di situ ada Tifa biasanya. Ini kok nggak ada gitu loh. Dan si Tifa juga akhir-akhir ini menghilang nih. Ya, hilang dari peredaran. Jangan-jangan seperti yang di video saya sebelumnya, jangan-jangan si Dokter Tifa ini mengikuti jejak langkahnya si Rismon si Pokemon. Menghilang dulu sejenak, begitu muncul minta RJ. Kan kasihan si Dokter Roy Suryo. Guys, kalian sadar nggak sih, Rismon kan kurang lebih seminggu atau 2 minggu gitu ya, menghilang tanpa kabar setelah dilaporkan ya mengenai keaslian ijazahnya. Menghilang tuh tanpa ada kabar. Begitu muncul, ternyata sudah seminggu yang lalu sudah mengajukan surat restoratif justice. Bahkan sekarang ini Rismon ini sedang dikuliti, diserang habis-habisan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ya. Tapi ada yang kurang ya di komposisi mereka. Yaitu siapa? Tifa. Dokter Tifa. Ya. Sudah beberapa kali podcast nggak pernah kelihatan. Bahkan di media-media sosial pun nggak ada. Apalagi di media mainstream. Ya. Tiba-tiba saja menghilang seperti Rismon. Saya curiga nih, begitu muncul tahu-tahu sudah mengajukan restoratif justice. Wah, ini payah kalau betul-betul Tifa mengikuti langkahnya Rismon Sianipar. Saya jadi kebayang bagaimana si Roy Panci. Bagaimana kira-kira nasibnya? Ditinggalkan oleh 2 temannya gitu loh. Wah, payah ini. Payah. Lah itu, ya kan? Saya curiga gitu loh. Jangan-jangan si dokter mangkrak ini nanti juga RJ. Dan saya juga yakin Pak Jokowi akan memaafkannya. Karena Pak Jokowi sebetulnya tahu siapa dalang dibalik semua ini ya. Jadi almarhum Rismon, kemudian juga si dokter mangkrak, dulu juga Mbah Egy. Ini sebetulnya adalah ditunggangi oleh kepentingan partai tertentu yang dalam hal ini itu digawangi ya. Ujung tombaknya itu adalah si Dewa Panci. Nah Pak Jokowi tahu itu, makanya Pak Jokowi bersedia memaafkan mereka-mereka yang selama ini dalam tanda kutip itu menjadi bagian yang dimanfaatkan oleh mereka. Tetapi tentu saja si Dewa Panci tidak akan dimaafkan karena dialah agen satu-satunya orang besar yang selama ini ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.